itu memang dikelola beneran di sana, ada tempat sampahnya, dipilah antara yang plastik dan yang organik. Kemudian yang organik basah dan organik agak kering, ada tempat rumah magotnya juga di sana ya. Seperti itu. Untuk rumah magotnya, kemudian yang organik kasar masuk ke sini. Oke, seperti itu. Jadi untuk pupuk tanaman benguk ini. Jadi ini nggak pakai pupuk-pupuk ini urea, NPK gitu nggak, Pak? Untuk ini sama sekali. Kita organik hanya murni pakai berarti. organik. Ini kan dari sejarah sudah dapat kita baca lah ya, bahwasannya ini dulu pernah ada dan kita konsumsi kayak gitu. Kemudian beberapa waktu hilang, kemudian kita menghidupkan lagi. Menghidupkan kembali, melestarikan tanaman lokal yang sebenarnya manfaatnya luar biasa nih ya. Iya. Untuk konsumsi bisa, untuk snack bisa, untuk tempe juga bisa. Dan tidak spekulasi. Maksudnya tidak spekulasi gimana, Pak? Ya karena kita pernah nanam kayak gini dulu, sini cocok. Oh gitu. Pas zaman kecilnya Pak Kamat itu berarti udah ada ini ya? Saya melihat banyak seperti ini. Kayak gitu. Dan nggak mikir-mikir ini tanduran ini tak nanam benguk di sini tumbuh apa enggak, udah nggak mikir lagi karena dulu pernah tumbuh. Enggak spekulasi. Dan terbukti tumbuh dengan baik ya. Ya, cuma kita perbaiki. Diperbaiki sistem tak bertaninya. Ini karakternya kayak kedelai. Kayak kedelai. Cuman jumbo. Iya. Kalau kedelai kecil, segede-gedenya kedelai Amerika itu masih kalah dengan kedelai Jawa ini ya. Oke, segini, ya. Bisa sampai sejempol itu. Rasanya lebih enak. Rasanya lebih enak. Iya, kayak gitu. Itu tadi disampaikan bisa buat tempe, bisa buat snack ya, cemilan kacang bawang gitu ya. Sementara itu seperti itu. Nah, kalau teknik budidayanya, Pak. Ini kan teknik budidayanya Pak Kamat ini sistemnya memang udah diperbaiki daripada sistem teknik mbah-mbahnya kita dulu kan paling cuma ditanam di bawah pohon merambat sendiri kayak gitu ya, Pak. Iya. Kenceng nih. Iya. Ini memang ada tekniknya harus kayak gini gitu para-paranya, Pak. Berapa ini jarak kotakannya, Pak? Iya, teknisnya kita gunakan kain perca. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, siang hari ini saya lagi ada di belantara hutan kacang koro benguk ya, Pak. Ini jenis kacang kara ya, kacang koro tapi jenisnya koro benguk. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh tentang ini dan tentang aktivitas narasumber saya yang hari ini luar biasa. Mohon maaf Pak, saya ganggu waktunya, nggak apa-apa ya? Silakan. Oke, bisa kenalan dulu sama sahabatannya, Pak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamat Nur Hasan. Domisili di Karangsambung. Kami bekerja sebagai PNS di Kementerian Agama. Tapi di waktu yang luang, baik itu hari libur ataupun pagi dan sore, sekitar 1,5 sampai 1 jam kita manfaatkan untuk berkebun seperti ini ya. Kalau dibilang hobi memang mungkin saya hobi untuk seperti itu kayak gitu. Cocok banget ini ketemu narasumber yang satu frekuensi dengan kita sahabat tani, karena kita memang channel Panggung Penyuluhan membahas tentang pertanian, Pak. Jadi siap. Walaupun beliau secara profesi PNS ya, Pak. PNS ya. PNS di Kementerian Agama. Kementerian Agama. Tugasnya di mana, Pak? Kalau boleh. KUA Karangsambung. KUA Karangsambung. Berarti tukang ijabke apa, Pak? Administrasinya. Oh, administrasinya ya. Kalau mau nikah boleh ngubungin Pak Kamat ya. Oh, siap. Ini Pak Kamat nih sebelumnya. Pak Kamat ini kan notabene-nya sebagai ASN ya, PNS yang udah sibuk banget ya. Tadi disampaikan di sela-sela waktu Sabtu, Minggu, pas libur atau pagi dan sore saat ada waktu luang masih sempet emang berkebun, Pak? Ya karena mungkin memang dari kecil saya seperti itu, seneng nanam-nanam kayak gitu. Karena hobi ya, jadi hobi itu nggak bisa ditinggalin itu. Dan ini saya gini, dulu kita ada pengalaman yang sekian lama kita terlupakan. Padahal ada kenangan ketika kita kecil, ada namanya tempe benguk kayak gitu. Makanya pengen nguri-uri lagi nih. Iya. Artinya ada sesuatu yang hilang ya, sementara ya ada yang hilang dan kita kangen. Nah, kemudian kemarin kita ngakses dan ternyata kita dapat bibitnya, kita kembangkan.
kayak gitu, seperti itu. Ini bibitnya dari mana Pak? Kalau boleh tahu khusus ini? Dulu ini dikasih dari Polsek Karangsambung. Oh dari Polsek, Dari kerja Polsek sama Karangsambung. kepolisian juga ya? Tidak, itu cuma gini, kita lagi butuh, dia ada kayak Dia gitu. ada, Tapi ada ya, benihnya. ada benihnya. Kemudian dikembangin, Oke. jadilah kebun karabenguk ini ya. Awalnya seperti itu. Awalnya seperti ini itu. sudah 3 kali kita menanam. Ini bukan pohon yang pertama. Bukan. Di lahan ini juga atau di lahan yang lain? Ya karena ini kan kita sambil belajar, Iya. termasuk menurut pengamatan saya, menurut kami itu memang harus pindah kayak gitu ya. Harus Oh, gitu. Tidak Berarti- satu tempat kemudian kita tanami 1-2 kali, tidak kayak gitu. Berarti pernah nanam selain di sini? Ada Iya. pernah di belakang rumah ya katanya? Ya, di belakang pernah. rumah sama itu yang sekarang labu. Oh, labu. Ya itu habis. Artinya lebih baik ada perguliran komoditas ya tanaman ya. Jadi yang tadinya korobungu ganti labu, nanti labu ganti apa kayak gitu selama ini kayak gitu. Iya. Karena gini, kalau itu satu tempat, Ya. kami pernah melihat, kita ngamati ternyata kurang produktif. Kurang produktif. Pasti ada penurunan Iya, ketika penurunan, iya. sekarang korobunguk, nanti korobunguknya udah nggak produktif, tanam lagi itu pasti ada penurunan, Iya, ada penurunan, hasil. ada penurunan Jadi hasil. mending Ganti dulu. ganti varietas, dulu, ganti jenis dan tanaman kita gitu ya. nanam pindah di tempat yang Nanamnya lain. pindah. Udah 3 kali nanam Pak Iya, Kamat, sudah. berarti udah pengalaman banget ini ya nanam korobunguk ya. Enggak. 3 kali nanam. Ini sebelum nanam kayak gini idenya itu dari mana Pak Kamat? Selain tadi nostalgia ya, dulu pernah kelingan makan tempe dari benguk, sekarang sudah langka. Kemudian nanam selain itu apakah ada target produksi karena permintaan pasar dan lainnya enggak Pak? Ini lebih gini Pak, jadi kami ya mungkin ambil bagian lah, memberikan solusi atas pencemaran sampah. Kayak gitu. Artinya kayak gini Pak, ini merupakan salah satu tindak lanjut dari pengolahan sampah yang Ini kita lakukan. Berarti ini bukan murni karena memang pengen nanam ini, tapi ada misi lain yang lebih mulia ya. Oh, Jadi mengolah sampah untuk aplikasikan. di kebun ini. Iya. Jadi ini pupuknya sampah, Pak. Iya. Ini Pupuknya di sini ya, sampah-sampah ini ini? sampah yang ditimbun ini. Ini Sampah organik ini yang ya? ditimbun kayak gitu. Kayak gitu. Oh, ini emang berarti ada semacam tuntutan bagaimana sampah itu supaya bermanfaat untuk lingkungan gitu ya, jenengan. Kami harap kami melakukan sesuatu yang yaitu tadi kita ambil bagian mencari solusi dari permasalahan kemudian Sampah yang ada. kita manfaatkan. Kebetulan kayak Pak gitu. Kamat juga mengelola TPS ini. TPS apa namanya itu? Iya, Tadi? TPS ya, tempat pengolahan sampah. Tempat pengelolaan Tapi sampah. bukan pengurus, saya hanya memanfaatkan aja. Kayak gitu. Ada tempat pengolahan sampah 3R kalau nggak salah di sini ya. Ya, Reduce, reuse, recycle ya, 3R ya. recycle ya. Iya. Nah, itu memang dikelola beneran di sana, ada tempat sampahnya, dipilah antara yang Organik. plastik dan yang organik. Kemudian yang organik basah dan organik agak kering. Iya. Ada tempat rumah magotnya juga di Oke, sana ya. seperti itu. Untuk rumah magotnya, kemudian yang organik-organik Kasar. kasar masuk ke sini. Oke, seperti itu. Jadi untuk pupuk tanaman benguk ini. Iya. Jadi ini nggak pakai pupuk-pupuk ini Iya. urea, Kalau NPK gitu nggak Pak? Untuk ini sama sekali. Kita hanya Organik murni nih berarti pakai ya? organik. Pupuknya organik sahabat Kecuali tani. untuk penyemprotannya memang kita pakai kimia. Oh kalau ada hama penyakit ya, iya. biasanya kalau udah diambang batas disemprot dengan kimia gitu ya. Untuk mengendalikan hama, Mengendalikan kita hama pakai dan penyakit. Itu. Karabenguk. Ya. Kembali tadi Iya. tujuan saya di samping menindaklanjuti tentang pengolahan sampah, kami juga ingin ya, karena ini kan tanaman yang berbasis lokal lah ya. Betul, ini Iya. lokal banget ini. Nah, dan dapat dikembangkan untuk pembuatan tempe, kemudian kacang bawang. Dimakan jadi snack gitu bisa ya? Iya seperti itu. Hmm. Iya. Artinya
ini kan dari sejarah sudah dapat kita baca lah ya, bahwasannya ini dulu pernah ada dan kita konsumsi kayak gitu. Kemudian beberapa waktu hilang, kemudian kita menghidupkan lagi. Menghidupkan kembali, melestarikan tanaman lokal yang sebenarnya manfaatnya luar biasa nih ya. Iya. Untuk konsumsi bisa, untuk snack bisa, untuk tempe juga bisa. Dan tidak spekulasi. Maksudnya tidak spekulasi gimana, Pak? Ya karena kita pernah nanam kayak gini dulu, sini cocok. Oh gitu. Pas zaman kecilnya Pak Kamat itu berarti udah ada ini sudah, ya? Saya melihat banyak seperti ini. Kayak gitu. Dan nggak mikir-mikir ini tanduran ini tak nanam benguk di sini tumbuh apa enggak, udah nggak mikir lagi karena dulu pernah tumbuh. Enggak spekulasi. Dan terbukti tumbuh dengan baik ya. Ya, cuma kita perbaiki. Diperbaiki sistem tak bertaninya. Sampai kayak gini nih nyenengke banget sahabat tani. Rampio kayak kebun anggur ini saya berasa di sini. Beneran nih. Ini Pak Kamat nih. Kalau teknik budidaya kara benguk ya, kacang ini termasuk jenis kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan. Kacang koro, tapi koronya kalau koro kan ada koro pedang, ada koro macam-macam ya Pak. Ini koro benguk. Ini satu family kayaknya. Ini saya nggak tahu sih, tapi ini karakternya kayak kedelai. Kayak kedelai. Cuman jumbo. Iya. Kalau kedelai kecil, segede-gedenya kedelai Amerika itu masih kalah dengan kedelai Jawa ini ya. Segini, iya. Bisa sampai sejempol itu. Rasanya lebih enak. Rasanya lebih enak. Iya, kayak gitu. Itu tadi disampaikan bisa buat tempe, bisa buat snack ya, cemilan kacang bawang gitu ya. Sementara itu seperti itu. Nah, kalau teknik budidayanya, Pak. Ini kan teknik budidayanya Pak Kamat ini sistemnya memang udah diperbaiki daripada sistem teknik mbah-mbahnya kita dulu kan paling cuma ditanam di bawah pohon merambat sendiri kayak gitu ya Pak. Ini dari awal dapat benih jenengan ya, itu diapain pertama yang harus dilakukan Pak? Ya wajarnya kita bertani kan ada proses pemilihan benih, kemudian mempersiapkan lahan. Tapi itu tadi saya bekerja sebagai PNS di Kementerian Agama, tentu waktunya sangat singkat. Maka dengan ketidakadawaktuan itulah saya harus menanam benguk, karena benguk itu tidak menuntut pada perlakuan yang sulit. Artinya kayak gitu. Ini orang nggak punya waktu bisa gitu lah ya. Nah, seperti itu. Oh, kenapa milih benguk? Karena salah satunya itu juga. Salah satu itu kepraktisannya, mudah tumbuh, kemudian hama penyakit itu, dan itu nggak kenal musim, mau kemarau mau buah terus ini hujan. Ada terus buahnya ya, cuma ada kalau intensitas terlalu banyak kan rogol kayak gitu ya. Oh, kalau hujannya terlalu itu basah itu ambrol. Kalau kering nanti malah kemarau malah bagus malah bagus banyak buahnya. Iya, kayak gitu. Itu tekniknya Pak dari awal. Lahan kan kita misal sahabatannya ada yang pengen nanam ya, cari benih, misal dapat benih, kalau nggak dapat bisa ngubungin Pak Kamat ya benihnya ya. Oh, bisa. Boleh. Kalau masih kalau ada yang mau nanam, karena kan di kota-kota orang paling cuma nostalgia dulu pernah di kampung makan kara benguk tapi nyari benihnya susah gitu loh Pak. Pak Kamat bisa nyediain kalau memang ada sahabat tani yang minta benih. Untuk saat ini saya cari aman untuk pengadaan sendiri ya. Oh, kayak gini. Artinya ini harus tetap berlangsung. Kita punya ritme ya. Jadi nanam kayak gitu. Harus selalu punya. Harus continue. Karena ini agak kurang bisa bertahan ketika kita simpan terlalu lama. Oh, benihnya itu? Ya paling 3 bulan atau 6 bulan. 3 Jadi bulan ya, 3 bulan. Nggak kayak benih bawang merah atau padi gitu yang bisa 1-2 musim ke depan baru ditanam gitu enggak ya? Ya sementara ini kan saya hanya manual saja lah ya. Jadi kalau ini ada yang tua, diambil, dikeringkan, hanya disimpan di plastik aja. Terus ditanam. Nggak sampai lebih dari 3 bulan. 3 bulan atau 4 bulan lah kayak gitu. Kayak gitu. Gini ya. Jadi memang itu aspek ketersediaan waktu saya harus mencari hal yang mudah, kemudian tidak perlu perlakuan khusus kayak gitu, dan saya tidak belajar, kita hanya cuma mungkin percobaan sendiri lah ya, insting. Hanya ngeling-ngeling loh kayak gitu. Dulu mbah saya, bapak saya pernah nanam. Tapi zaman mbah-mbahnya kita kan nggak dikasih anjang-anjang gini Mbak. Iya. Ini kreativitas jenengan berarti, atau nyontoh siapa yang udah pernah kayak gini itu? Dapat ide kayak gini? Enggak. Wong kita hobi kan, kita kan dengan tanaman kita anggap sebagai sahabat.
Oh gitu. Ya kalau sahabat ya mau tidak mau kita butuh buahnya ya kita menyediakan medianya kayak gitu. Ini awalnya olah lahannya itu diolah nggak ini Pak sebelum tanam? Enggak. Ming dipaculi tok? Enggak, cuma ini aja kita buat ini tempat bedengan untuk naruh sampah organik tadi. Kayak itu aja. Jadi cuman ada semacam saluran kecil. Jadi bedeng-bedeng bagian yang tingginya buat nanem. Iya. Bagian bawahnya nanti untuk numpukin sampah organik tadi ya Pak. Ini enggak saya cangkul enggak. Malah nggak dicangkul? Enggak cangkul. Cuma itu aja. Kita buat bedengan otomatis nanti dinaikin tanah yang dari sini ya. Iya, kayak gitu. Terus nanamnya itu pakai lubang tanam apa enggak? Atau cuman meng di selesep-selesep kayak di tanah gitu? Oh enggak, kita pakai polybag. Oh berarti udah ditumbuhkan dulu di polybag sebelumnya. Ya, karena kayak gini, kalau tanah itu tidak kita olah sedemikian rupa, di situ kan ada jangkrik, ada ulat. Oh iya, kalau gitu. Kecambah kecil masih Ya, muda banget mati gitu ya, habis ya. Hanya teknis berarti aja. dipindah tanam ke sini setinggi berapa atau seumur berapa setelah tumbuh? Umur seminggu lah. Umur seminggu udah jengkal gitu kan? Hampir sejengkal. Nah itu udah kuat ya? Sudah. Meng ditanam gitu aja? Iya. Nggak butuh lubang tanam berapa kali berapa gitu enggak? Ya sementara ini kan jarak satu tanaman dengan tanaman hampir 4 meter nih. Hampir 4 meter. Wah, 4 meter ya? ya? Coba lihat tuh. Ini berarti banyak yang kosong aslinya tiang-tiang ini. Bukan kosong. Karena hasil pengamatan kami seperti itu. Biar banyak buahnya seperti itu, harus kita kasih jarak 4 meter satu tanaman, jarak tanamnya. Antara baris ini sampai baris itu 1 meter. Ya kalau ini ke sini. Jadi nggak butuh benih banyak dong ini, Pak. Ini kemarin 60. 60 biji? Iya, 60 biji. Jadi segini? Iya. Dan nggak harus olah tanah sahabat tani, cuman dikowakin, masukin situ, terus disiram atau di apa perlakuan pertama Pak? Kalau enggak ada waktu kita, setengah jam kita nggak ada waktu. Meng nandur tinggal gitu? Ya kita amati. Oh udah amati. Kemudian ini kita kasih seperti ini kan ada proses. Kasih anjang-anjang gini. Iya. Sebelum dia naik ke atas udah siap para-para ini ya? Iya. Tapi untuk resiko kematian itu sangat kecil, sangat kecil. Resiko kematiannya sangat kecil. Sangat kecil, ya. Berarti hampir dipastikan dijamin hidup lah ya gitu. Ya, seperti itu. Dan itu nanti hidup udah gitu aja. Ini berbunga pertama sampai mulai tanam usia berapa bulan, Pak? Ini mulai kita berbuah itu sekitar 60-an hari sudah mulai 60 hari udah mulai berbuah. Ini apa namanya? Bunga. Bunga sudah kayak gini nih. Kayak gini. Oh iya. Udah mulai keluar buah kecil kayak gini 60 hari udah mulai produksi ya. Nah, maksudnya kalau dia itu kan mulai dari dia mulai tumbuh langsung berbunga tapi nggak efektif kayak gitu. Cenderung kita buang kayak gitu. Nanti kita kalau sudah 60 hari kita konsentrasikan pembuahan, sekaligus pembuahan seperti itu. Nggak pakai pupuk tapi pembungaan biar pupuknya apa, pembuahan pupuknya apa enggak ada sampah organik itu tok. Enggak. Pokoknya saya yakin bahwasanya sampah organik ini bermanfaat baik untuk pertumbuhan tanaman. Gitu. Luar biasa ini berarti. Enggak diapa-apain nih loh sahabat tani. Cuman dikasih para-para. Berarti pengerja tenaga paling banyak hanya membuat para-para ini, Pak. Ini membuat para-para ini dengan jaminan tidak roboh. Dengan jaminan tidak roboh. Boleh dicoba-coba, agak digoyang-goyang kayak gitu. Enggak roboh ya? Kenceng. Iya. Ini memang ada tekniknya harus kayak gini gitu para-paranya, Pak. Berapa ini jarak kotakannya, Pak? Ya teknisnya kita gunakan kain perca. Oh ini ngikatnya pakai kain, nggak pakai paku nggak? Iya karena kita isunya kan pengolahan sampah. Oh ini ngikat cuman diikat-ikat pakai kain sampah sahabat tani. Beliau ini bener-bener ramah lingkungan nih. Sampai bambunya itu nggak modal paku ya? Iya nggak. Orang modal dong. Jangan-jangan bambunya juga nggak cuma ngambil di sungai apa di mana nggak? Nggak itu lemah desa itu. Lemah desa nggak boleh juga ya? Nah kali bambu di tanah desa kemudian bekas talinya itu pakai kain perca bekas di TPS sana ya di tempat pembuangan sampah. Ya, udah
Jadi ini jarak silang-silangannya itu kurang lebihnya 50 cm ya Pak? Setengah meter persegi. Setengah Ya, meter 50 persegi. ya, ya. Ini juga yang bulat cuman tiangnya saja ya. Oke, yang ini- lain cuman pakai bambu. Iya. Jadi 4 malah apa ya Pak ya? Ada yang jadi 4, ada yang jadi 8, ini yang jadi 8. Oh gitu. Ya, Kuat ini Pak sampai akhir hayatnya enggak jatuh. Ini besok masih ada tanam labu, tanam sacaiji, itu masih tiga 3 jenis tanaman. tanaman masih itu biasa. Setelah ini nanti labu terus sancaici gitu. Iya kayak gitu. Dengan para-para yang sama. Dengan iya ini. Dengan ini. Dengan tegakan ini. Si ini benguknya ini berapa lama toh Pak? Setelah tadi kan 60 hari pertama mulai panen ya. Iya. Itu panen terus sampai berapa lama? Enggak biasanya? cuma ini, pokoknya kita konsentrasikan hanya 2 sampai kita keringkan, karena tanaman ini ketika dia tahu lah ketika ini masa penuaan Buah rayanya ini yang paling penuaan banyak mulai ini tua. tubuhnya Ranting-rantingnya ini ikut tua. sulurnya ikut tua. Iya kayak gitu. Berarti hanya sekali panen itu seumur dia tumbuh. 2 atau 3 kali. Oh, bisa? Ya, 2 atau 3 kali pengambilan ini. Pengambilan panen. Iya, seperti itu. Jadi panen perdana pertama itu setelah 60 hari udah nanti panennya kayak gimana Pak? Setelah hitam atau kayak gimana ciri-cirinya? Itu nanti mengering udah prosesnya kan ngeriput ya, ada ngeriput. Kulitnya? Iya, udah ngeriput baru itu kita pastikan udah tua. Udah tua. Iya kayak gitu. Nanti setelah itu nanti kita ambil, kita jemur. Dikeringkan di luar, dijemur. Tapi nggak langsung dibabat wite. Enggak, karena itu kan ada nanti yang panen kedua, Generasi panen kedua, ketiga. generasi ketiga. Panen. Oh, panen. Kedua, panen ketiga. Jadi nggak semuanya dirampet kayak gitu enggak. Oh, manennya 3 kali. Iya, Walaupun itu memang bunga dalam jangka waktu periode tanam yang sama. Iya. Kayak model kacang hijau gitu loh Pak, Ya ya. seperti itu Nah, sama. kacang hijau kan diambil yang tua dulu, nanti nunggu lagi yang tua. Iya. Lah sampai berapa bulan dia mati, Pak? 4 sampai 5 bulan. 4 bulan lah. 4 bulan 4 itu sampai 5 sudah bulan. selesai. 4 bulan lah. Sebanyak ini hanya 60 bibit ya Iya, tadi ya. 60 biji. 60 biji. Satu biji bisa menghasilkan satu batang bisa menghasilkan berapa kilo kalau biasanya, Pak? Ya kalau kita baik dalam tegakannya bisa 5 kilo. 5 kilo. Iya. Satu biji bisa sampai 5 kilo. Iya. Kalau Karena benguk yang udah diplecetin apa sama kulitnya 5 kilo itu? ya sama kulitnya, sama masih kulitnya. Kulit kering kan Iya, yang kulit sudah kering, dijemur ya, gitu udah ya. dijemur ya. Iya, Oh. seperti itu. 5 kilo bisa. Produksinya satu pohon bisa 5 kilo berarti ya. Tinggal dikalikan aja sahabat tani, jarak tanamnya 4 meter tadi ya. Iya. 4 meter di antara barisan. Iya, Tapi kalau antara dalam barisan cukup 2 2 meter gitu ya. Nanti dirambatkan sedemikian rupa ke kanan dan ke kiri gitu. Iya, Ke seperti kanan dan berarti ngarah-ngarahin juga Pak kerjanya? Enggak. Apa merambat dewe? enggak, ya itu tadi. Masa ada waktu setengah jam kita sampai Oh, memposisikan itu? ini ya. Enggak. Cuma Enggak. kita siapkan aja. Nanti dia tahu Merambat sendiri? Ya, karena dia kan kecenderungannya mencari cahaya. Mencari cahaya, mencari tempat kosong. Iya. Enggak harus dipangkasin macam-macam. Enggak. Ke anggur kan dipangkas. Enggak. Oh, ini enggak. Sudah. Wis tukul dhewe ngono udah. Melaku dewe ngono. Gitu. Lah penyemprotan hamanya tadi tiap apa, Pak? Ya, ini per kasus saja lah. Per kasus. Per kasus. Kalau ada serangan, misal serangannya hamanya apa biasanya, Pak? Ulat. Ulat. Iya. Kayak hitam-hitam ini ya, Pak ya? Iya ini ya. Ya ini yang. Oh iya nih sahabat tani. Tak petik aja, Pak. Oke. Ya. Itu ada ulat. Ini ada ulatnya. Jadi kalau kena ulat kayak gini biasanya disemprot. Satu kita disemprot dan kita ambil aja. Oh, diambil aja juga Iya, boleh. karena dia Biasanya nanti dalamnya merusak busuk yang ya. lain. Merusak yang lain juga. Oh, merusak yang lain. Nih. Oh iya hitam. Ada ulatnya teman-teman. Nah ini ulat penggerek buahnya kayak gini berarti. Iya. Ini disemprot pakai apa biasanya, Pak? Ya lenit lah, yang murah-murah aja. Oh, insek-insek biasa lah ya. Ya, ya. Asalkan kena ke ulatnya mati dia ya. Enggak Tapi nyerang. cenderung ketelatenan, Pak. Jadi ini dia kan pintu banget ngumpet itu. Artinya nggak terjangkau. Nggak terjangkau kalau cuman sekilas mata itu kadang kita nggak tahu kalau Pokoknya keserang gitu baik ya. untuk pagi-pagi jalan-jalan sambil ngamatin ular.
Bawa semprotan enggak? Atau diputas gitu aja? Ya, manual kayak gitu. Oh, Seperti itu. oke. Ya. Perawatannya itu tok, Pak. Berarti, Pak, Ya. ada lagi nggak yang urgent kalau orang mau budidaya kayak gini apa? Yang paling penting itulah. Kalau orang lain saya nggak tahu ya, tapi untuk diri saya sendiri kan ya seluruhnya lah ya. Kegiatan apapun kan harus ulet. Ya, cuman rajin nilai gitu Ya, aja ya. ulet, telaten, kemudian ketika ada kasus kita selesaikan. Di sela-sela waktu bisa. Ya, itu Hasilnya seperti ini. Satu hari paling sejam gitu ya. Itu pun cuma jalan-jalan lihat ulet ya. Iya, ya banyak tempat tapi saya nggak di sini tok. Oh, banyak tempat. Dan nggak nyiramin nggak nih, Nggak Pak? pernah. Nggak. Walaupun nggak ada hujan. Nggak ada hujan, nggak pernah. Wes, siapa nih sahabatannya yang paling malasan boleh ini nanam kayak gini bisa Iya. lah ya. Terus dia nggak kena sinar matahari, jadi ini teduh. Di bawahnya ini jalan-jalan itu nggak kepanasan ya. Teduh ya, mau ngopi-ngopi di sini juga enak nih. Buahnya tuh pateng rampio kayak gini nih. Ini diperkirakan 60 batang ini jadi dapat berapa kintal, Pak? Kalau prediksi nih jenengan nih. 2 kintal. Bisa 2 kintal. Iya. Harganya sekarang, Pak. Sekarang kalau nggak payu kan orang nggak mau nanam, Pak. Iya. Harganya gimana? Ya kemarin ada yang nawar 14.000 1 kilo. 1 kilo, tapi tetangga saya itu 10.000 dia buat tempe. Lah saya cenderung ke tetangga saja biar dia jalan buat tempenya kayak gitu. Walaupun ditawar 14, 14. tapi karena tetangga butuh bahan baku untuk tempe benguk itu, Iya. mending dikasih ke tetangga. Iya, karena kita 10.000. kepentingannya kita punya sirkulasi Keberlanjutan, ya. Keberlanjutan. Saya di sini tani, kemudian mereka yang buat tempe juga Butuh bahan baku. dapat ini ya, iya dapat bahan baku. Dapat Dan bahan mudah. baku yang memang di wilayahnya Di kita wilayah sendiri. seperti itu. Saya cenderung bekerja sama lah dengan UMKM. Di sini berarti ada yang bikin tempe ini ada khusus di Watu benguk Tumpeng. gitu. Iya, di Watu Tumpeng, duduk Watu Tumpeng ada. Hmm. Dan selama ini kata mereka yang buatin itu habis di pesanan. Tempenya itu Iya. nggak sampai masuk ke pasar itu. Nggak, Kalau ke belum, pasar Kak. Karangsambung Belum, gitu nggak ada berarti tempe karabenguk. Iya, sekarang kemarin saya hubungi seperti itu untuk saya minta sendiri aja harus pesan dulu. Padahal yang masakin ini jenengan ya. Iya. Iya. Minta tempenya aja harus pesen dulu. Pesan dulu. Tidak seketika ada. Artinya untuk saat ini ya agak lumayan konsumen. Tempenya, seperti itu. Tempe karabenguk. Kalau jadi harga wajar kisaran ya sekitar 12 sampai 14.000 lah. Harga per kilo itu basah apa kering atau udah Biji sudah dipelocok. Jadi ini pas kapannya tadi kan ini kalau udah mengering keriput hitam gitu dijemur. Jemur Jemur berapa hari biasanya, Pak? 2 hari. 2 hari kemudian dibawa pulang Sama dipelocok. kedelai sama itulah. Nanti dia jeplak-jeplak kayak gitu. Oh, jeblek sendiri? Iya kayak gitu. Enggak harus diselip atau apa gitu. Enggak. Tinggal dipilihin aja gitu ya. Ya digebuk atau gimana silakan, itu hanya teknis saja lah. Kayak gitu. Lebih mudah juga karena gede-gede ya, nggak Iya, kayak kacang iya. itu kan kecil-kecil itu, Pak. Oke, seperti itu. Udah kayak gitu aja terus dijual 1 kilo Dijual. 10.000 sampai 14.000 ya Iya. harganya kisarannya ya. Biasanya diambil Malah diambil. diambil oleh yang beli itu. Dikali Perajin aja ya. tempenya. Ini 2 kintal 200 kilo peng 10.000 aja berapa itu, Pak? Lumayan juga ya, Pak ya. Iya. Ya semoga aja. Modalnya padahal berapa, Pak? Eh? Kalau hitung-hitungan keuntungan itu berapa persen dari modal itu, Pak? Kalau udah hitung-hitungan ya ini ya. Ini kan satu hal tegakan bisa dimanfaatkan pasca panen bengok. Artinya kalaupun mungkin secara nilai mata uang itu mungkin tidak begitu banyak, tapi kita sudah dapat tegakan kayak gitu. Tegakannya ini Iya. bisa ditanam beberapa kali gitu loh. Jadi Kalau ini mau dihitung, saya belum detail banget, tapi hitung aja lah, benih 60 berapa rupiah, bambu bambunya kan ya, bisa 30 ini 30 kayak 30 gitu. bambu, tapi kan ini nggak cuma sekali, bambunya bisa untuk labu, bisa untuk kacang sancaice Ya, gitu itu kan tadi. ya. Artinya kan Artinya itu sebuah keuntungan di luar keuntungan itu. ya lumayan sih kalau bambu 300
dibagi 4 kali musim tanam atau 3 kali musim tanam, paling modalnya cuma 100.000, 75 70 dapatnya berapa tadi? 2 juta ya? 2 juta modal nggak sampai 100.000. Ngerawat, tak tanyain ngerawat nggak dirawat coba. Disemprot juga kadang-kadang, pupuk enggak, cuman pakai sampah. Dan menghasilkan kayak gini. Yang jelas kara benguk ini adalah kearifan lokal yang memang kita budidayakan ya Pak. Oke. Jadi menjadi sesuatu yang unik sekarang karena pangan-pangan lokal kayak gini memang sudah semakin kesini semakin langka. Dan mulai ada tren lagi, pembuat tempenya juga udah kewalahan, banyak permintaan. Nah teman-teman yang mau ikut budidaya monggo, yang mau nyicipi silakan ke sini. Bisa belajar langsung ke Pak Kamat nih ya. Ini ceritanya katanya beracun ya Pak kalau langsung dimakan Pak? Iya, ini harus ada proses ini. Caranya direndam, perendaman. Jadi yang tadi biji kering itu direndam dulu sebelum jadiin tempe? Iya, 1 atau 2 hari. 1 atau 2 hari? Iya. Hilangkan kadar racunnya, baru terserah mau bikin apa, bisa gitu ya? Langsung bisa. Tuh, gitu. Kunci pasca panen pengolahannya ada gitu ya? Ada asam sianida, tapi ya enggak sedemikian parah ya, hanya cuma pusing-pusing sedikit gitu lah. Ya, maksudnya nah ini dimakan langsung ya nggak bisa ya? Kalau nggak rendam dulu, itu katanya sih, saya belum pernah kayak gitu ya, katanya pusing-pusing kayak gitu kan. Pengaruh asam sianida itu. Sianida ya? Ya sianida. Tapi berarti yang pengen mabok makan ini mentah-mentah gitu. Wah, itu mungkin secara kesehatan bisa untuk inilah penanggulangan cacing dan sebagainya. Ada manfaat biologisnya juga, jangan-jangan kan ya? Ada. Itu bukan urusan kami, tapi bukan urusan kami. Bukan urusan orang kesehatan. Yang penting kita berkebun, bertani, memanfaatkan pekarangan-pekarangan yang tidak dimanfaatin. Nggak panas. Kita punya kebun luar biasa ini kayak gini sahabat tani. Oke Pak Kamat, matur nuwun, waktunya kayaknya udah ada setengah jaman kita ngobrol. Ada pesan atau kesan atau apa buat kami sebagai penyuluh atau buat sahabat tani sekalian di rumah yang menyaksikan ini harusnya ngapain? Boleh disampaikan Pak pesan-pesannya? Iya. Saya lebih cenderung ada gerakan bersama lah, bagaimana potensi lokal kita upayakan. Karena mau seperti apapun yang namanya masyarakat desa, peluang yang mungkin bisa dilakukan ya dengan memanfaatkan potensi lokal di desa. Di antaranya itu hasil pertanian. Nah, semoga ini nanti menjadi inspirasi bagi saya sendiri dan orang lain. Bagaimana kita berupaya bersama mengembangkan produk lokal, kemudian kita optimalkan dan kita nikmati. Kayak gitu. Ini pesan nih, jadi potensi-potensi lokal siapa lagi yang nggak garap kalau bukan orang lokal ya? Oke, seperti orang kita. Dan itu enak. Dan itu pasti enak. Dan dijamin sehat, lebih sehat daripada makanan junk food yang ada di pasaran sekarang ya Pak ya? Seperti itu kiranya. Oke, matur nuwun Pak Kamat. Terima kasih nih motivasinya untuk teman-teman yang bertani. Jangan tinggalkan produk-produk hasil pertanian lokal yang ada di tempat kalian masing-masing ya. Nggak harus benguk. Mungkin di tempat sahabat tani di seluruh penjuru Indonesia itu ada tanaman-tanaman lokal yang memang itu bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan, silakan dikembangkan. Seperti Pak Kamat ini, kara benguk di desa Karangsambung, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Boleh berkunjung ke sini, boleh belajar ke sini, silahkan ngubungin Pak Kamat langsung. Lewat BPP Karangsambung boleh nih. Pimpinannya baru nih Mas Sugeng Haryadi. Oke, terima kasih Pak Kamat. Ya, terima kasih kembali mau berkunjung ke tempat renungan. Wisata ini. Ini tempat wisata ini. Agrowisata Benguk ada di sini nih teman-teman. Oke, matur nuwun. Petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Matur nuwun Pak Kamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.